Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Fadeli. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hakikat pembelajaran bahasa. Anda diharapkan dapat memiliki wawasan umum tentang hakikat belajar dan pembelajaran bahasa. Belajar layaknya sebuah proses membangun gedung. Anak-anak secara terus-menerus membangun makna baru, pengetahuan, sikap, dan keterampilan, berdasarkan apa yang telah mereka kuasai sebelumnya, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengetahuan dibangun siswa melalui keterlibatan mereka secara aktif dalam belajar atau apa yang Anda kenal dengan istilah John Dewey, belajar sambil berbuat, learning by doing. Contoh, siswa belajar menyimak melalui kegiatan menyimak, belajar berbicara melalui kegiatan berbicara, belajar membaca melalui kegiatan membaca, belajar menulis melalui kegiatan menulis, dan siswa belajar sastra melalui kegiatan bersastra. Siswa belajar dengan menggunakan 3 cara, yaitu melalui pengalaman, dengan kegiatan langsung atau tidak langsung, pengamatan, melihat contoh atau model, dan bahasa. Dengan cara-cara itu, siswa belajar melalui kehidupan mereka dengan menggali dan menemukan sesuatu yang baru secara aktif. Ketika kita akan mengajarkan menulis surat, misalnya ajaklah siswa untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya tentang surat dan cara membuat surat. Akan lebih baik apabila kepada siswa pun diberikan contoh-contoh surat yang sesuai. Mengapa upaya itu perlu dilakukan? Apabila tidak dilakukan maka pelajaran yang disajikan dapat saja terlalu sukar atau mungkin terlalu mudah bagi siswa. Dari uraian tersebut dapatlah kita simpulkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku siswa melalui latihan dan pengalaman yang dilakukannya secara aktif. Hasil belajar berupa pengetahuan, sikap atau keterampilan yang dibangun siswa berdasarkan apa yang telah dipahami dan dikuasainya. Dalam pembelajaran tugas guru adalah menjadikan siswa belajar melalui penciptaan strategi dan lingkungan belajar yang menarik dan bermakna. Belajar bahasa. Sebelum masuk ke sekolah dasar, anak belajar bahasa melalui komunitasnya, yaitu keluarga, teman, media radio atau televisi, dan lingkungannya. Anak memahami apa yang dikatakan oleh anggota komunitasnya dan sekaligus menyampaikan ide serta perasaan dengan yang lain melalui bahasa yang digunakan. Berikut adalah pola-pola belajar. 1. Semua komponen, sistem, dan keterampilan bahasa dipelajari secara terpadu. Ketika anak belajar berbicara, dia sekaligus belajar menyimak. Pada saat itu pula, tanpa disadari, mereka pun mempelajari dan menguasai komponen dan aturan bahasa, seperti bunyi bahasa berikut sistem fonologinya, satuan bahasa, seperti frase, kalimat, wacana, intonasi. 2. Belajar bahasa dilakukan secara alami dan langsung. Anak-anak belajar bahasa tanpa terlebih dulu belajar teori bahasa, melainkan melalui pengalaman langsung dalam kegiatan berbahasa, immersion. 3. Belajar bahasa dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kebutuhannya, anak belajar bahasa secara bertahap. Tahapan itu terjadi seiring dengan kebutuhan anak dalam berkomunikasi serta pertumbuhan fisik, intelektual, dan sosial mereka. 4. Belajar bahasa dilakukan melalui strategi uji coba, trial error, dan strategi lainnya. Mencontoh adalah salah satu cara yang dilakukan anak dalam belajar bahasa. Namun demikian, perilaku mencontoh yang dilakukan anak tidak, seperti halnya Beo yang mengikuti apa saja yang diajarkan orang kepadanya. Anak meniru atau mencontoh perilaku berbahasa yang disediakan lingkungannya secara kreatif. Pembelajaran bahasa, Halliday, 1979, dalam Goodman dan kawan-kawan, 1987, menyatakan ada 3 tipe belajar yang melibatkan bahasa. 1. Belajar bahasa. Seseorang mempelajari suatu bahasa dengan fokus pada penguasaan kemampuan berbahasa, atau kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang digunakannya. 2. Belajar melalui bahasa. Seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, keterampilan. Dalam konteks ini bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari sesuatu, seperti matematika, IPA, sejarah, dan kewarganegaraan. 3. Belajar tentang bahasa. Seseorang mempelajari bahasa untuk mengetahui segala hal yang terdapat pada suatu bahasa, seperti sejarah, sistem bahasa, kaidah berbahasa, dan produk bahasa seperti sastra. Apabila kita berbicara tentang kemampuan berbahasa maka wujud kemampuan itu lazimnya diklasifikasikan menjadi 4 macam. 1. Kemampuan menyimak atau mendengarkan, kemampuan memahami dan menafsirkan pesan yang disampaikan secara lisan oleh orang lain.
Kendati pun tercantum dalam kurikulum, kemampuan menyimak ini kurang mendapat perhatian guru untuk dilatihkan. 2. Kemampuan berbicara, kemampuan untuk menyampaikan pesan secara lisan kepada orang lain. Pesan di sini adalah pikiran, perasaan, sikap, tanggapan, penilaian, dan sebagainya. 3. Kemampuan membaca, kemampuan untuk memahami dan menafsirkan pesan yang disampaikan secara tertulis oleh pihak lain. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman simbol-simbol tertulis, tetapi juga memahami pesan atau makna yang disampaikan oleh penulis. 4. Kemampuan menulis, kemampuan menyampaikan pesan kepada pihak lain secara tertulis. Kemampuan ini bukan hanya berkaitan dengan kemahiran siswa menyusun dan menuliskan simbol-simbol tertulis, tetapi juga mengungkapkan pikiran, pendapat, sikap, dan perasaannya secara jelas dan sistematis sehingga dapat dipahami oleh orang yang menerimanya. Seperti yang dia maksudkan, cara pandang pembelajaran bahasa di sekolah dasar adalah sebagai berikut. 1. Imersi, yaitu pembelajaran bahasa dilakukan dengan menerjunkan siswa secara langsung dalam kegiatan berbahasa yang dipelajarinya. Contoh, ketika siswa belajar mengarang, terjunkanlah langsung dalam kegiatan mengarang. 2. Pengerjaan, employment, yaitu pembelajaran bahasa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan berbahasa yang bermakna, fungsional, dan otentik. Bermakna artinya kegiatan berbahasa yang dilakukan siswa dapat menghasilkan wawasan, sikap atau keterampilan baru yang secara bertahap dapat meningkatkan kemampuan berbahasanya. 3. Demonstrasi, yaitu siswa belajar bahasa melalui demonstrasi, dengan pemodelan dan dukungan yang disediakan guru. Model atau contoh merupakan upaya pembelajaran yang dapat menjadikan sesuatu, konsep, sikap, keterampilan, yang abstrak, rumit atau sulit menjadi konkret. 4. Tanggung jawab, responsibility, yaitu pembelajaran bahasa yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih aktivitas berbahasa yang akan dilakukannya. Upaya ini akan bermanfaat bagi siswa untuk 1. Menyalurkan minat dan keinginannya dalam belajar bahasa, dan 2. Menjadikan siswa lebih percaya diri dan bertanggung jawab atas tugas atau kegiatan yang dipilih dan dilakukannya. 5. Uji coba, trial error, yaitu pembelajaran bahasa yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan dari perspektif atau sudut pandang siswa. 6. Pengharapan, expectation, artinya siswa akan berupaya untuk sukses atau berhasil dalam belajar jika dia merasa bahwa gurunya mengharapkan dia menjadi sukses. Sikap pembelajaran ini akan ditunjukkan guru melalui perilakunya yang mau memperhatikan, mengerti, dan membantu kesulitan siswa. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.